Hai, minasan, konnichiwa. Hari ini aku akan menjelaskan tata bahasa Jepang level N3, yaitu nani-nani okagede dan nani-nani seide. Yang pertama, nani-nani okagede yang berarti berkat. Nani-nani okagede ini memiliki dua bentuk, yaitu okagede B yang biasanya berada di antara dua kalimat, dan nani-nani okageda yang biasanya dijadikan sebagai predikat. Okagede B dan nani-nani okageda digunakan ketika hasil yang baik dari kalimat B dihasilkan oleh sebab tertentu pada kalimat A atau kalimat sebelum okagede atau okageda. Selanjutnya, pembentukannya adalah doushi, ikeyoshi, butsuke, prasu, okagede, atau kata kerja dan kata sifat i bentuk biasa plus okagede. Yang kedua, nakeyoshi na purasu okagede, atau kata sifat na dengan tetap menggunakan na-nya plus okagede. Dan terakhir, meishi no purasu okagede, atau kata benda dengan menambahkan no plus okagede. Coba kita lihat contoh kondisinya ya. Ayu mendapatkan pekerjaan rumah dari sekolahnya. Dengan mudahnya Ayu mengerjakannya. Tiba-tiba Ayu menemukan satu soal yang tidak bisa ia kerjakan. Berhari-hari Ayu berusaha mengerjakannya, tetapi tidak mendapatkan jawabannya juga. Akhirnya Ayu mencoba untuk bertanya kepada kakaknya dan mendapatkan jawabannya. Jadi kalimatnya adalah One-san no terasuke no okagede watashi wa sukudai owatta. Artinya, berkat bantuan kakak, saya dapat menyelesaikan pekerjaan rumah saya. Atau bisa juga watashi wa sukudai owatta no wa one-san no okageda. Artinya, saya dapat menyelesaikan pekerjaan rumah saya berkat kakak. Contoh lainnya, Radi merupakan seorang pelajar Indonesia yang melakukan pertukaran pelajar ke Jepang. Agar dapat menguasai bahasa Jepang lebih baik lagi, Radi setiap harinya selalu mencoba berbicara dengan teman-teman orang Jepang yang ditemuinya di sana. Akhirnya, setelah beberapa lama di Jepang, Radi dapat menguasai bahasa Jepang dengan baik. Jadi kalimatnya adalah Mainichi Nihonjin no tomodachi to hanashita okagede Nihongo ga jouzu ni narimashita. Artinya, berkat berbicara dengan teman-teman orang Jepang saya setiap hari, saya menjadi pandai berbahasa Jepang. Atau, Nihongo ga jouzu ni natta no wa Nihonjin no tomodachi no okageda. Artinya, saya menjadi pandai berbahasa Jepang berkat teman-teman orang Jepang saya. Itulah contoh jika nani-nani okagede digunakan untuk menunjukkan akibat dari sesuatu yang hasilnya baik. Tetapi, nani-nani okagede juga dapat digunakan seperti berikut ini. 1. Okageka B. Dalam bentuk ini dapat dilihat ada penggunaan ka yang biasanya untuk akhir kalimat pertanyaan. Di sini fungsinya juga sama loh, yaitu akibat dari hal yang terjadi kepada sesuatu tidak jelas atau tidak diketahui. Akibat tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kebenarannya. Misalnya, neru mae ni ofuro ni haitta okage ka kino wa yoku nemureta. Artinya, saya tidur nyenyak kemarin, mungkin berkat mandi sebelum tidur. Jadi, kino wa yoku nemureta no wa neru mae ni ofuro ni haitta kara kamoshirenai. Artinya, alasan saya tidur nyenyak kemarin mungkin karena saya mandi sebelum tidur. Saya tidur nyenyak belum tentu karena saya mandi sebelum tidur. Bisa jadi karena saya terlalu capek bekerja atau kuliah. Oleh karena itu, akibat dari hasil yang didapat pembicara tidak diketahui kebenarannya. 2. Okage sama de. Bentuk ini juga digunakan untuk saat memberikan salam atau sapaan. Tetapi di sini juga digunakan untuk menunjukkan perasaan terima kasih. Biasanya kata tersebut digunakan di awal kalimat ya. Misalkan,
Seorang ayah tiba-tiba bertemu dengan guru yang mengajar anaknya sampai lulus universitas. Oleh karena itu, ayah tersebut ingin menyatakan rasa terima kasihnya kepada guru tersebut selagi bertemu. Okage sama de, musuko ga daigaku ni gokaku shimashita. Artinya, berkat Anda, anak saya lulus kuliah. Yang ketiga, nani-nani okage de, yang menyatakan sindiran atau sarkasme. Jadi, nani-nani okage de tidak hanya digunakan untuk menunjukkan sebab tertentu menghasilkan hasil yang baik, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa hasil yang disebabkan sesuatu itu agak buruk. Secara tidak langsung menyalahkan hasil yang didapat pembicara kepada yang menyebabkan. Misalnya, hari ini Tanaka-san akan memberikan presentasi di kantor, tetapi tiba-tiba Tanaka-san mengambil cuti karena sakit atau karena alasan lain. Akibatnya, Suzuki-san harus menggantikan Tanaka-san untuk memberikan presentasinya. Tanaka-san ga yasunda okage de, watashi ga kawari ni happyou suru koto ni natta. Artinya, gara-gara Tanaka-san mengambil cuti, saya akan memberikan presentasi sebagai gantinya. Jadi, kalau Tanaka-san tidak mengambil cuti, saya atau Suzuki tidak harus memberikan presentasi. Oleh karena itu, Suzuki menyalahkan Tanaka-san yang tiba-tiba mengambil cuti. Itulah contoh-contoh dari penggunaan nani-nani okage de yang tidak hanya untuk menunjukkan akibat dari hasil yang baik, tetapi juga untuk menyalahkan hasil dari akibat tersebut. Selanjutnya, tata bahasa yang kedua yaitu nani-nani seide, yang berarti gara-gara. Nani-nani seide dan nani-nani okage de sebenarnya sama-sama menunjukkan hasil dari akibat yang disebutkan pembicara. Tetapi nani-nani seide menunjukkan hasil yang buruk dari akibat yang tersebut. Seperti nani-nani okage de, nani-nani seide juga memiliki dua bentuk, yaitu A seide B yang biasanya berada di antara dua kalimat dan nani-nani seida yang biasanya dijadikan sebagai predikat. Pembentukannya sama seperti nani-nani okage de, yaitu doushi, ikeyoshi, futsuke, plus seide, atau kata kerja dan kata sifat i bentuk biasa plus seide. Yang kedua, nakeyoshi na plus seide, atau kata sifat na dengan tetap menggunakan na-nya plus seide. Dan terakhir, meishi no plus seide, atau kata benda dengan menambahkan no plus seide. Coba kita lihat contoh kondisinya ya. Hari ini Dina akan melakukan perjalanan bisnis menggunakan pesawat. Oleh karena itu, Dina harus berada di bandara sesuai waktu keberangkatan yang telah dipilih Dina. Dina harus menaiki kereta agar dapat menuju bandara karena kereta merupakan cara tercepat ke bandara. Tetapi kereta yang dinaiki Dina mengalami keterlambatan. Akhirnya Dina tidak bisa naik ke pesawat. Densha ga okureta seide hikouki ni norenakatta. Artinya, gara-gara kereta terlambat, saya tidak bisa naik ke pesawat. Atau bisa juga hikouki ni norenakatta no wa densha ga okureta seida. Artinya, saya tidak bisa naik ke pesawat gara-gara kereta terlambat. Contoh lainnya, Edi seorang pekerja di perusahaan ternama. Karena dedikasi Edi terhadap perusahaannya, Edi selalu bekerja keras hingga lembur setiap harinya. Oleh karena itu, tubuh Edi tidak kuat lagi untuk tidak tidur hingga larut malam. Akhirnya, Edi pun masuk rumah sakit akibat lembur. Jadi kalimatnya adalah mainichi yoru osoku made hataraki sugita seide nyuin suru koto ni natta. Artinya, gara-gara setiap hari saya bekerja sampai larut malam, saya dirawat di rumah sakit. Atau, nyuin suru koto ni natta no wa mainichi yoru osoku made hataraki sugita seida. Artinya, saya dirawat di rumah sakit gara-gara setiap hari bekerja sampai larut malam. Itulah contoh jika nani-nani seide
digunakan untuk menunjukkan akibat dari sesuatu yang hasilnya buruk. Ada juga bentuk mempertanyakan kebenaran dari akibat yang tersebut. Akibat dari hal yang terjadi kepada pembaca itu sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui, seperti bentuk yang ada di nani-nani OKGD. D di dalam CD diganti K menjadi E, sei, K, B untuk menunjukkan pertanyaan pembicara tentang kebenaran akibat yang tersebut. Misalnya, Kyou wa tenki ga yoisei ka totemo nemutai desu. Artinya, apa mungkin karena hari ini cuacanya sejuk, saya sangat mengantuk. Jadi, saya sangat mengantuk mungkin bukan karena cuacanya yang sejuk, tetapi saya memang hanya merasa ingin tidur saja. Oleh karena itu, akibat dari hasil yang didapat pembicara tidak diketahui kebenarannya. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa nani-nani OKGD digunakan untuk menunjukkan akibat dari hasil yang baik, sedangkan nani-nani seide menunjukkan akibat dari hasil yang buruk. Toyu koto de, kyou no benkyou wa owari desu. Untuk yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak ya. Semoga penjelasan aku memberikan pengetahuan lebih tentang tata bahasa Jepang yang ada di level N3 kepada kalian semua. Ja, mite kurete arigatou gozaimashita.